Assalamualaikum Baraya, kembali lagi di Partai X Channel. Saya dibawa ke sini jauh-jauh dari Bandung ke Malang hanya untuk jadi apa ini? Objek penderitaan. Karena sekarang kita memang mau membicarakan tentang sesuatu yang kalau jelek akan berimplikasi buruk buat 280 juta rakyat Indonesia. Kita berbicara tentang politik, berbicara tentang bernegara, dan berbicara tentang pemerintahan. Dan salah satu yang sekarang lagi hangat dibicarakan adalah kenapa menterinya Pak Prabowo begitu banyak jumlahnya. Pak Menteri dengan wakilnya tembus sampai 100. Dan bahkan Kementerian Pendidikan yang biasa saya ulik-ulik itu sekarang terpecah jadi 3 ya. Jadi ini pun sebenarnya membingungkan publik dan membuat banyak sekali para akademisi bertanya-tanya, apakah jumlah sebanyak ini untuk kabinet itu layak? Apakah itu representatif dan apakah itu efektif dan efisien? Siapa dulu yang mau ngobrol nih? Ini apakah jumlah menteri ini efektif atau tidak? Oke Mas. Ini Pak Dwi dulu Mas. Oh Pak Dwi dulu. Pak akademisi Dwi ya. Ya akademisi dulu. Mas. Ya Pak akademisi ya. Dari publik ya, publik administrasi publik. Kebijakan publik. Nah beliau dosen dari Unbrau ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak setuju, silahkan demo ke Unbrau. Brawijaya. Ayo Pak, gimana Pak? Oke, kalau jumlahnya mencapai 100 lebih, ini sebenarnya secara prinsip dalil rumus yang dihasilkan ilmu pengetahuan, terutama kebijakan publik, terutama terkait dengan ukuran birokrasi pemerintah ini terlalu banyak. Jadi big government. Jadi pemerintahnya besar. Yang jadi masalah ini apakah nanti kemakmuran yang dicapai ini besar atau kecil? Di sini yang menjadi titik kritisnya. Kalau nanti outputnya dan outcome-nya ini yang dicapai itu small welfare, ini nanti akan seharusnya harus dirubah, artinya diperkecil. Tapi kalau outputnya ini big welfare, itu mungkin juga meragukan karena manajemen urusan bagi suatu negara ini ada banyak cara. Tidak harus setiap urusan yang ada ini mesti dijadikan kementerian. Nah, tapi gimana Pak? Jadi suatu masal di Amerika Serikat, contoh ya, itu Kementerian Kelautan enggak punya, Kementerian Perikanan juga enggak punya. Kementerian Kehutanan juga nggak punya, karena manajemen untuk mengurus urusan kehutanan, perikanan, kelautan itu hanya diurus oleh Direktorat Jenderal setingkat Dirjen di bawah Kementerian Pertanian. Jadi Ministry of Agriculture di Amerika Serikat ini punya Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perikanan, Dirjen Kehutanan, kelautan macam-macam, sehingga jumlah kementeriannya menjadi ringkas. Tapi saya ada 2 pertanyaan dalam konteks ini Pak. Jadi bapak-bapak silakan jawab. Ini pertanyaan kalau ada yang bisa jawab gak akan saya kasih duit. Pertama, mungkin gak kita mentolerir dan mencoba memaklumi jumlah banyaknya kementerian di Indonesia itu adalah karena Pak Prabowo didukung oleh banyak partai dan merupakan koalisi besar, mungkin salah satu koalisi terbesar dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Bahkan PKS nyemplung ke situ walaupun nggak dikasih jatah menteri. Sudah kado nyemplung dikasih kan? Nah ini mungkin pikiran Pak Prabowo adalah agar negara menjadi lebih stabil, agar tidak terjadi kerusuhan di akar rumput, karena partai politik memiliki kemampuan yang besar untuk merekayasa massa kan. Nah, maka untuk menjaga stabilitas negara, maka orang-orang yang berpotensi untuk menciptakan kerusuhan atau orang yang punya wilayah dan kemampuan untuk merekayasa massa itu diundang dalam satu kesatuan yang sama. Jadi
partainya banyak yang mendukung menghasilkan kementerian yang harus juga banyak untuk mengakomodasi jumlah kepentingan yang juga sangat banyak. Itu kan maklum kan kalau alasannya itu atau enggak? Ya. Kalau dari saya dulu, Mas Guru Gembul ya. Kalau bagi saya tidak bisa Mas ditolerir Mas. Kenapa Pak? Jadi kemampuan seseorang itu Mas untuk memimpin orang lain itu ada teorinya Mas dari Henry Fayol, yaitu teori span of control. Itu satu orang itu maksimal 15 sampai 20 orang. Itu Mas Guru Gembul. Jadi seharusnya Mas demi tercapainya ini Mas small government dan big welfare itu seharusnya maksimal kementeriannya itu 15 atau 20. Nah, memang ada ini Mas cara untuk dalam tanda kutip mengakalinya Mas, yaitu dengan membuat menteri koordinator. Menko. Menko dan Menko-nya sekarang sampai 7. Menko tuh menteri koordinator. Okay. Menteri koordinator. Ya. Kalau kita baca di konstitusi kita Mas, Undang-Undang Dasar 1945, baik yang asli maupun yang sudah amandemen, ini saya temukan presiden hanya mempunyai kewenangan untuk mengangkat menteri Mas, bukan Menko Mas. Itu frasa itu saja kita perdebatan sudah sangat luar biasa nantinya. Nah, Menko ya, keberadaan Menko khas di sini sih kayaknya ya. Khas di kita nggak sih? Ada beberapa negara Mas yang ada beberapa negara Menko. Iya. Seperti itu Mas Guru. Contohnya saya Mas ya, kalau saya mengelola ini kebetulan saya di bidang usaha Mas ya, wira swasta. Saya sebisa mungkin Mas harus bisa ngontrol anak buah saya Mas yang di ini Mas langsung di sektor yang inti Mas, sektor yang dekat dengan produksi gitu Mas. Nah kalau ini dibantu Menko, nanti laporannya gimana Mas? Dari menteri lapor ke Menko dulu, nanti presiden kan sudah terfilter Mas. Ada dua kemungkinan Mas, kalau Menko-nya nggak menipu Mas, menipu misalnya gini, menteri yang bagus diomongkan jelek atau sebaliknya. Nah, itu kan masalah lagi itu Mas. Dan ada zamannya, ada kondisinya di mana Menko, menteri dan presiden pernah beda pendapat. Oh pernah ada. Nah itu problemnya. Ya karena itu kan ada hierarki yang mungkin Menko-nya lebih berkuasa daripada presidennya. Nggak tahu presidennya sangat ketergantungan pada Menko-nya. Sempat ada kejadian kayak tuh beda pendapat. Kayaknya belum lama itu. Di negara mana saya lupa itu Pak? Lupa juga. Bapak pura-pura lupa. Enggak, tapi ini pandangan saya yang tadi itu misalkan ya kalau memang secara psikologis kita ketahui bersama bahwa memang ada teori itu. Bahkan kemarin juga ada saya tuh berbincang. Jadi kalau misalkan ada grup WA yang terdiri dari lebih dari 50 anggota di dalamnya, itu pasti ada grup di dalam grup. Itu pasti gitu. Benar kan Pak? Benar. Nah, tuh pelaku nih. Jadi kalau kita punya grup terus anggotanya banyak, pasti di dalam grup itu ada grup lagi yang lebih kecil. Iya, karena memang secara psikologis manusia sebagai makhluk komunal hanya bisa akrab dekat itu dengan segelintir orang saja. Perempuan lebih sedikit lagi, laki-laki agak banyak tapi tetap aja nggak lebih dari 20. Oke. Dalam konteks itu. Nah, cuman masalahnya yang tadi itu, masalahnya walaupun secara psikologis seperti itu, Pak Prabowo membutuhkan kepastian dari dukungan dari orang-orang yang kemarin itu mendukungnya. Kalau misalkan ya, kalau pecah di tengah jalan, itu kan bisa repot. Apalagi kemarin ada kejadian. Belum seminggu dilantik, udah 3 menteri koar-koar yang gak sejalan dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo. Gimana tuh? Itu artinya kan, wah, jadi ini harus di briefing lagi. Mungkin karena jumlah anggotanya terlalu banyak, ngebriefingnya tuh lupa gitu. Mungkin. Atau itu justru adalah biar tetap ngedukung ya tetap jadi menteri gitu. Ini sebelum saya ke Mas Prayogi Mas ya. Ini dan ini baru pertanyaan saya yang pertama nih Pak soal itu. Ada pertanyaan satu lagi nanti. Banyak. Yang pertama dulu. Pertama. Ini kan tadi saya menyambung tadi Mas ya. Pernah ini saya coba barusan ini saya coba ke EE. Gimana kalau ada Menko ini? Tanggapannya luar biasa Mas. Ini perlu ini Mas ada lembaga lagi yang mengontrol ini Mas untuk agar mengawasi antara koordinasi antara menteri dan Menko lagi. Akhirnya kan perlu lembaga lagi Mas. Kayaknya jawab gitu Mas. Perlu untuk memastikan koordinasi ini antara menteri dan koordinator ini dan Menko tadi itu sinkron itu Mas. Ya enggak selamanya AI pinter Pak. Iya. Namanya juga kecerdasan palsu. Berarti kan untuk memastikan koordinasinya ini berjalan dengan baik kan perlu lagi lembaga pengawas lagi sebelum sampai ke presiden. Akhirnya kan
Jadi uang lagi Mas. makin panjang birokrasinya. Iya, makin panjang. Coba ini Mas Prayogi. Ayo. Yang tadi ya. Wah. Ini kayak Piccolo nih. Apa itu? Di Dragon Ball itu. Penjahatnya, Pak. Cocok itu berarti. Jadi memang kalau kita lihat ya, ada 3 kayaknya. Satu memang yang idealis, harusnya bagaimana, idealnya bagaimana. Yang kedua realis, yang ketiga pragmatis. Nah, idealisnya seperti yang disampaikan Mas Rinto tadi, ya idealnya hanya 15-20 kementerian dengan kementerian-kementerian yang tidak penting atau ya penting sih tapi cukup di level dirjen. taruh di level Ada menteri yang nggak penting tuh ya. Ada. Sebutin, Pak. enggak, sudah dilantik soalnya. Oh iya, ya, menteri nggak penting. Iya. Tapi dilantik ya. Iya, ya gimana lagi? Yang kedua realis ya, realis lah. Saya kira pemerintahan rezim saat ini menjalankan itu. Seperti halnya dulu kita kembali ke masa lalu kan di masa Bung Karno. Iya banyak. Ketika memperkenalkan bukan 100 menteri. Demokrasi terpimpin itu mungkin kondisinya seperti itu. Di mana semua kacau balau kan, kalau dilepas kan bisa berantakan nanti. Revolusi belum selesai. Iya. Nah, sementara Pak Prabowo rasa-rasanya itu mengidentifikasi sebagai Bung Karno muda ya. Maka beliau ingin stabilitas, ingin memimpin ini dalam satu gerbong yang harus jalan sesuai kehendak beliau. Kemudian ya mau gak mau harus diakomodasi semua. Kalau nggak gitu ya nanti berantakan. Seperti halnya tahun 60-an, tahun 50-an itu kan berantakan semua setelah 55. Nah kemudian yang ketiga itu pragmatis. Nah pragmatis itu ya kayaknya belum lama juga kan. Yang penting gini, yang penting dukung, yang penting pakai ini kan. Ya rasanya Pak Prabowo bukan itu. Karena beliau punya idealisme di titik-titik tertentu. Tapi di titik-titik tertentu juga dipaksa harus realis. Nah, iya. Serius banget ya, Pak. Iya. Ya kalau Piccolo ngomong semuanya takut, Pak. Iya. Tapi ini nih, nah pertanyaan itu masih ngambang. Tapi ayo kita tingkatkan tensinya. Kita ajukan pertanyaan yang kedua terkait dengan argumentasi Bapak tadi bahwa di Amerika Serikat itu pendek-pendek, kecil-kecil ya, small government. Kita nggak bisa small government karena buncit-buncit, Pak. Enggak situ aja. Nah, tapi kalau misalkan perbandingannya dengan Amerika adalah karena Amerika Serikat itu kan negara federasi yang kebanyakan kebijakan-kebijakan publiknya itu justru diserahkan kepada negara bagian kan. Jadi kalau misalkan menterinya dikit ya karena tugasnya dikit, karena kebanyakan itu justru untuk kan Amerika Serikat itu kalau nggak salah cuman urusan ekonomi sama hubungan luar negeri saja yang itu adalah diurusin sama negara pusat ya. Negara pusat, sedangkan sisanya negara-negara bagian, bahkan hukum pun diserahkan pada negara bagian kan. Nah, jadi ya wajar kalau misalkan jumlahnya cuma 20. Nah, kalau kita kan kita beraneka ragam. Jadi misalkan setiap suku tuh harus ada perwakilannya, setiap agama tuh harus ada perwakilannya, setiap ormas tuh ada perwakilannya. Setiap kepentingan-kepentingan dari partai politik yang jumlahnya banyak itu juga harus ada perwakilannya. Ya wajar kalau misalkan jumlah menterinya banyak gitu. Ya itu permisifnya. Ya mungkin Pak Dwi ini bisa menanggapi Pak Dwi. Jadi begini, sebenarnya kan di dalam praktek pemerintahan itu kan sama saja. Suatu misal di Indonesia juga begitu. Kita kan juga punya kabupaten kota yang jumlahnya hampir 540 sekian. Itu kan juga memiliki keleluasaan kewenangan di daerah masing-masing. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah kita. Betul. Antara pusat dan daerah. Gubernur kan hanya wakil pemerintah pusat. Wakil pemerintah pusat, tapi mereka juga mengakomodasi kabupaten kota yang khas di daerahnya. Sebenarnya itu kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat itu kurang lebih itu sejenis. Sebenarnya kalau kita bicara urusan itu kan pemerintah kan banyak opsi. Kalau di Amerika Serikat itu urusan-urusan yang menyangkut masyarakat, terutama ekonomi, ya dan kebiasaan hidup sehari-hari seperti security community system itu kan diserahkan kepada masing-masing individu warga negara. Sebenarnya di Indonesia kan sama juga. Urusan-urusan yang memang itu khas daerah di kabupaten kota itu ada kan diserahkan ke daerah itu. Pemerintah pusat tidak masuk.
Nah, pemerintah pusat masuk ke pajak, yang lain-lain, sehingga ada perimbangan pusat dan daerah. Termasuk HR saja, kalau hari raya macam-macam daerah kan kalau nggak ada dananya kan minta pusat. Sehingga sebenarnya manajemen urusannya itu kurang lebih sama. Kenapa? Karena kita ini bicara tentang manajemen urusan. Mintzberg, seorang ahli tentang manajemen urusan negara, itu mengatakan bahwa kalau di kita itu kan ada menteri sekretaris negara, tapi kita juga membuat juga menteri koordinator, bahkan sekarang 7. Ini kalau dalam logika Mintzberg ini kan teknostruktur, artinya yang menjembatani antara presiden dengan menteri, ya, yang ada di bawahnya, termasuk menteri teknis ya, termasuk menerjemahkan apa yang dimaui presiden, arahan visi misi presiden. Tapi kan yang jadi masalah kan ini terlalu banyak. Sebaiknya itu kalau idealnya tadi Mas Yogi, idealnya itu presiden langsung koordinir menterinya. Di Amerika kan begitu, presiden langsung koordinir menterinya, tidak perlu melalui Menko. Kalau menteri sekretaris mengadministrasikan kegiatan presiden atau kenegaraan, termasuk surat-surat penting, itu kan harus sekretaris negara. Sehingga sebaiknya memang pendapat saya ya, ke depan ya, mungkin sekarang kan udah dilantik dan sudah diakomodasi semua partai politik ya. Mungkin ke depan itu ya presiden langsung mengkoordinir langsung menterinya. Itu langsung ke menterinya. Kenapa? Karena nanti akan menghindari terjadinya informasi ini habis di jalan atau informasinya tambah. Iya, distorsi ya. Iya. Bias, nanti makin bias gitu. Tapi gini nih Pak, ini saya tantangan terbuka nih buat bapak-bapak yang ada di sini. Emang kalau jadi presiden, menteri apa aja yang mau dibubarin, Pak? Ayo. Pertanyaannya yang harus diperbaiki. Oh iya gimana? Bukan yang harus dibubari. Kementerian apa saja yang tidak harus menjadi kementerian, tetapi harus setingkat dirjen atau badan. Lebih halus ya. Kementerian mana yang tidak usah jadi sebuah lembaga kementerian, cukup dilebur saja menjadi dirjen-dirjen. Nah kayak gitu. Di antaranya seperti apa aja Pak? Salah satu contohnya aja Pak Dwi. Ya, salah satu contohnya adalah pangan, menteri pangan. Menteri pangan. Menteri perikanan, kemudian menteri kelautan. Itu mestinya itu di bawah kehutanan ya, pangan, ikan, kehutanan. Dan laut ya. Ini mestinya ada di bawah Kementerian Pertanian. Jadi Ministry of Agriculture memiliki dirjen tentang tanaman pangan. Kemudian dirjen tentang forestry, kehutanan, dirjen tentang fisheries. Jadi menteri kehutanan nggak penting. Fisheries ini jadi satu dengan kelautan, karena ikan ini ada di laut, bukan laut ada di ikan, kecuali ikan yang ada di meja itu ikan goreng. Karena contohnya ada mafia ikan kemarin. Mafia ikan ini mafia ikan. Jadi ini kan opsi. Jadi masalahnya kan kalau seseorang itu dari partai politik dikasih hanya dirjen, kemungkinan kurang tinggi kan, karena fasilitas mobil dinas, gaji, beda fasilitas, dan ini yang sudah saatnya diedukasi bahwa fokusnya bukan fasilitas publik, mendapatkan fasilitas negara, tapi bagaimana urusan itu dilayani dan dikelola dengan baik, sehingga titik kritis kita bicara tentang tata kelola dan tata niaga urusan itu, sehingga nanti setiap tata kelola dan tata niaga urusan yang dimaksud itu akan bisa efisien, akan efektif, akan transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, dan outputnya serta outcome-nya itu bisa memenuhi harapan masyarakat. Satu contoh ya Pak, kita ini kan negara tropis, negara yang setiap saat disinari matahari dari 6 pagi 6 sore, setiap saat dituruni hujan, apa saja kan tumbuh. Tapi yang jadi masalah kenapa 9 bahan pokok kita itu semua impor, hampir semuanya impor. Seperti beras impor, gula impor, garam impor, susu 20% kita produksi, termasuk daging, telur.
kemudian kedelai yang jadi masalah. Yeah. Kedelai kita ini nggak bisa dijadikan bahan baku untuk bikin tempe karena bentuknya kecil-kecil, keras, direndam pun tidak lunak. Betul. Sehingga kita terpaksa impor kedelai Amerika yang namanya kedelai bola. Teksturnya gede-gede, lunak. Kemudian itu yang cocok untuk kedelai kita. Dan kita terpaksa impor setiap tahun itu 87% sampai hari ini dari Amerika Serikat. Ini contoh kedelai yang kita butuhkan untuk bahan baku tempe, tahu, untuk makanan rakyat kita itu impor 87%. Nah ini, sebelumnya termasuk tepung. Kalau tepung segitiga biru, tepung cakra untuk roti, tepung segitiga biru untuk untuk mie, karena kita suka makan mie sehingga impor tepung kita gede, tinggi, dan tepung cassava untuk macam-macam cilok. Dan ini juga itu 100% kita impor karena kita nggak bisa nanam gandum. Ya, susu juga kita baru 25% kita produksi, 70% kita impor. Daging juga begitu, telur juga begitu, ikan juga begitu, bahkan buah-buahan juga begitu. Semua dibebaskan karena kita udah ikut pasar bebas. Apakah tidak boleh? Boleh saja, tapi yang jadi masalah ke depan, apakah kita akan membuat kebijakan 9 bahan pokok ini tergantung pada negara lain. Kalau untuk makan tergantung pada negara lain, ini kan nanti ke depan jadi masalah. Kalau perang bagaimana? Setelah kita perang dengan Amerika Serikat, konflik, kemudian Amerika tidak mau mengirim kedelainya ke kita, kan seluruh Indonesia nggak bisa produksi tempe. Nggak bisa makan tempe. Nggak bisa makan tempe. tapi kita nggak akan perang lah, Pak. Maksudnya konflik. Kan maksudnya terjadi. Indonesia tuh ngapain negara lain perang sama Indonesia, orang dijajah aja kita tuh seneng gitu. Jadi ngapain negara lain datang menyerang gitu. Maksud saya kalau ada konflik dalam konteks perdagangan kan nggak cocok harga. Tapi itu maksudnya ini, Pak. Ini logika yang sama dengan kita impor itu sama logikanya dengan jumlah menteri yang banyak. Maksudnya kenapa kita harus impor terus? Karena ada banyak mafia di Indonesia. Jadi misalkan kenapa daging sapi di Indonesia tidak mencukupi? Karena petani-petani kita soal sapi itu, peternak-peternak kita soal sapi itu diakalin sedemikian rupa sehingga kita tetap, benar kan Pak ya? Nah, betul. Itu soal sapi, soal daging, soal susu. Demikian pun misalkan soal beras. Soal beras itu kan juga jadi masalah. Kita di Asia Tenggara itu yang paling mahal berasnya, padahal petaninya yang paling miskin. Ya karena ada kebijakan impor, dan kebijakan impor itu menguntungkan orang-orang yang kita lebih cepat dapat uangnya, ya lebih cepat dapat uangnya dan sebagainya. Nah, tapi pemerintah harus memberikan kepada mafia-mafia itu jatah biar mereka tidak berontak, biar negara ini stabil. Sama seperti jumlah menteri di Indonesia yang banyak, biar orang-orang itu nggak berontak, nggak marah-marah, biar negara jadi stabil. Maksudnya mau nyebut kementerian itu sama kayak mafia gitu ya? Oh, saya nggak nyebut. Ini dihapus nggak ya? Nggak, maksud saya logikanya sama gitu kan. Jadi biar partai-partai itu, jadi misalkan gini ya, bahkan ketika Pak Prabowo sekarang itu udah punya hampir semua partai politik mendukung dirinya dalam koalisi, tetap aja fufu-fafa itu digoreng gitu. Iya. Jadi bayangkan kalau ada lebih banyak partai politik yang di luar, kemudian fufu-fafanya makin banyak gitu. Kan ini yang ini mungkin pertimbangannya Indonesia nggak stabil kalau gini. Dan kalau misalkan tidak stabil, kan masalah utama di Indonesia itu menurut Bung Karno itu adalah partai politik kan, bukan partai X ya. Ini kan partai Twitter gitu. Ini untuk partai X ya. Nah, jadi kalau misalkan si partai-partai politik itu dibiarkan lepas bebas di luar koalisi itu, maka itu akan menjadi kekuatan yang cukup besar untuk dalam tanda kutip ya, misalkan bongkar aib pemerintah, kemudian menciptakan mafia tandingan, kemudian dan lain sebagainya. Ya mungkin ini asumsi gitu ya, jangan disomasi. Apakah ini yang tadi itu, apakah pertimbangan Pak Prabowo kalau konteksnya adalah untuk stabilitas negara, ini masuk akal nggak sih, atau layak nggak sih gitu? Kalau dari segi politik memang itu bisa, karena orang partai-partai politik yang mengusung, yang membantu memenangkan termasuk relawan itu balas jasa atau diberikan jabatan itu okay, karena ada konsep hak prerogatif presiden. Tetapi yang harus diingat adalah tolong itu sedapat mungkin efisien. Jadi kan artinya gini, jabatan-jabatan itu mestinya itu kan sebenarnya kan tidak harus menteri gitu loh.
Kan bisa juga wakil menteri, bisa juga dirjen yang setingkat menteri, bisa juga kepala badan. Lembaga pemerintah non departemen kan banyak seperti LIPI, Bakor Sutanal. Kan gak dikasih seperti mobil, macam-macam. Iya. Banyak sekali. Jadi kue yang diperuntukkan untuk jabatan ini mestinya disesuaikan dengan urusan. Jadi sehingga nanti tidak ada blunder antara manajemen urusan dengan semua partai politik ini direkrut mendukung Pak Prabowo. Jadi kalau secara politik oke, tapi kan kalau dari segi penilaian saya sebagai dari Akademisi, kacamata ilmiah itu kan nanti outputnya. Oke. Outputnya ini kan ada satu anggaran yang diperlukan untuk membiayai. Nah, tadi, Mas. itu dia. anggarannya balik lagi ke anggaran. Pajak nanti ujungnya. Pajak Ayo, dinaikin kan buat iya. membiayai ini. Karena- Pajak naik jadi 12% ya, Pak? Ya, PPA-nya tahun depan. Iya, iya. Karena semakin banyak kementerian ini kan tentu semakin banyak anggaran yang harus disiapkan. Kan anggarannya buat rakyat, Pak. Iya, tapi kan tidak semua kementerian ini langsung melayani rakyat. Dan Iya, kalau dalam logika means begitu kan teknostruktur. Teknostruktur itu hanya kementerian-kementerian yang memang tidak langsung melayani rakyat, seperti Bappenas juga tidak langsung melayani melayani rakyat. rakyat. Tapi pekerjaan tugas pokok dan fungsi Bappenas ini bisa mensupport, mendukung departemen kementerian lain agar kementerian lain bisa menjalankan tugasnya, seperti membuat RPJM, membuat RPJP yang akan dipakai oleh semua kementerian untuk membuat kebijakan perencanaannya masing-masing. Oke. Itu. Ini- Jadi anggaran ini titik kritisnya nanti ini harus diperhitungkan. Jangan sampai anggaran nanti hanya tersedot untuk pembiayaan kementerian, tetapi kan ada dua, anggaran kementerian, anggaran pusat, gaji pegawai negeri, kemudian anggaran bantuan ke daerah, kemudian anggaran pembangunan. Ada penerimaan pembangunan, ada alokasi pengeluaran pembangunan. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah SOK, katakanlah merangkul semua partai politik demi untuk stabilitas itu SOK karena hak prerogatif, tapi harus dipertimbangkan nanti apakah biaya pembangunan kalau ada jalan lubang nggak diperbagi-bagi macam-macam, ada banjir anak ini anak itu, ini kebagian anggaran enggak cukup nggak itu Iya. di masalah begitu. Konon katanya pemerintahan yang sebelumnya Pak Jokowi itu yang jumlah kementeriannya hanya 34 ya, 34 itu bahkan anggaran tuh di kementerian habis untuk rapat di hotel mewah. Iya. Katanya sih gitu. Untuk COVID dulu kan dialihkan ke COVID juga semua. Oh iya, dialihkan ke COVID juga. Saya menyimpulkan ini, Mas Guru Gembul, dari Pak Dwi. Kebetulan kan tadi kan kementerian apa yang seharusnya dihilangkan kan? Iya. Nah ini sebenarnya kita Partai X pernah berusaha aja langsung ke Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto waktu jadi di Kemenhan. Sebelum dilantik kemarin Mas Guru Gembul. Itu kita sampai sudah buatkan ini Mas, daftar kementeriannya Mas, 15 kementerian Mas Guru Gembul. Yang harus dihilangkan. Enggak, yang harus ada, yang yang ada. untuk Yang harus kementerian. ada. Dan itu kita sudah kasih ranking kementerian Mas. Jadi Coba bisa ditunjukkan nggak, Pak? jadi kita pun sudah dari 15 kementerian tadi, Mas Guru Gembul, sudah kita kirimkan ke Pak Prabowo waktu di Kemenhan sebelum dilantik kemarin. Ya, dari 15 itu kita mencontoh negara-negara maju Mas, yaitu Amerika, Jepang, dan Singapura. Itu mereka memiliki ini Mas, apa ya, ranking kementerian Mas Guru Gembul. Jadi ranking kementerian ini harus perlu disusun. Nanti kayak ini Mas. Paling penting. Ya, paling Prioritas penting. utama. Prioritas ada semua. Berarti ada menteri yang paling gak penting di situ ada ya. Coba apa aja Pak? Baca, sebutin Pak. Nah, ini nomor satunya Kementerian Pertahanan Mas. Oh itu paling penting. Paling Itu paling penting. penting Mas. Jadi kalau kita itu yang diungkapkan Pak Prabowo sebelum jadi presiden Jadi itu Mas. presiden itu. Yang penting kan pertahanan. Penting kan Iya, keamanan iya. negara. Ya itu di visi misinya juga disebutkan dia. Iya. Ya, itu Mas. Ini dirjennya juga kita sudah sebutkan juga di surat tersebut ada 4 dirjen. Ya, ini contohnya Dirjen Strategi Pertahanan, Dirjen Perencanaan Pertahanan, Dirjen Potensi Pertahanan, dan Dirjen Kekuatan Pertahanan. Ini Wih. sampai dirjennya sudah kita kasih Plotting. kita kasih ini Mas. Kita kasih apa rincian. Nanti Terus kalau saya mau jadi presiden saya minta dari Bapak ini. siap, Pak. siap Mas. Nah, nomor 2 yang paling penting adalah Kementerian Luar Negeri Mas. Oh iya yang paling penting kedua ya. Ya, paling penting kedua. Yang paling penting ketiga adalah Kementerian Kehakiman. Terkait hukum. Terkait hukum Mas. Betul, betul, Bukan betul. Kementerian Hukum Mas, tapi Kementerian Kehakiman Mas. Karena lembaganya yang disoroti.
Seperti zaman Pak Harto lah. Iya, iya benar-benar ya. Saya masih ngalamin zaman Pak Harto. Ini logika Amerika kan begitu. Jadi apapun yang dilakukan presiden, baik ke dalam maupun luar negeri itu harus bisa dijamin oleh hukum Amerika yang berlaku di seluruh dunia. Makanya departemen ketiga paling penting, departemen kehakiman. Karena hukum ini paling penting. Jadi apapun yang dilakukan presiden harus dijamin oleh kalau hukum. menteri hukum aja nanti kalau ada masalah di pengadilan kayak kemarin MA yang kasus OTT itu, nah itu bukan urusannya Kementerian Hukum. Itu urusannya MA kan. Nomenklaturnya. Jadi Pak Guru Kumpul nomenklaturnya harus sesuai. Jadi kalau di Amerika Serikat itu urusan paling penting bagi Amerika sebagai negara paling besar di dunia, besar kekuatannya maksud saya, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua itu yang pertama Kementerian Pertahanan. Karena apapun yang makanya Amerika memperkuat kebijakan industrinya militeri, kompleks industri militer. Tapi kayaknya Amerika Serikat itu bukan Kementerian Pertahanan, Pak. Kementerian Penyerangan, Pak. Itu bagian daripada Pentagon. Makanya Amerika punya Pentagon yang untuk menggambarkan bahwa militer Amerika Serikat itu bisa digerakkan setiap detik, setiap menit ke seluruh dunia. Ya untuk menyerang kan? Tapi punya pertahanan kan? Pertahanan paling bagus itu menyerang. Pertahanan paling bagus seperti Pak Yoga sepak bola begitu. Karena di Indonesia dulu juga ada ormas namanya Front Pembela. Membela tapi kok front. Tapi menyerang kan? Iya. Jadi bertahan tapi frontal. Jadi kayak Amerika. Ini tapi masih akal. Kalau saya sebutkan dulu ya. Sebutin. Yang nomor apa sambil kita gibahin aja, Pak. Oke, ya. Yang nomor 4 adalah Kementerian Sekretaris Negara, Mas. Yang tadi fungsinya untuk administratif ya. Iya, termasuk fungsinya untuk mengkoordinasi ini Mas antar menteri-menteri tadi. Jadi Menko itu ya. Iya, sebenarnya kan sudah ada Kementerian Sekretaris Negara, nggak perlu Menko, Mas. Iya. Oh iya betul. Terus sekarang kita ada lagi Menko, ada lagi Mensesnek, ada lagi Menteri Sekretaris Kabinet lagi, Mas. Oh iya. Ada Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet. Ada Menteri Dalam Negeri juga di situ, Pak. Ada juga kantor staf kepresidenan itu kan sama juga fungsinya. Oh iya, sekretaris sama Kementerian di bawah Sekretaris Negara. Jadi pusing ya kita ya. Iya, nanti presiden ini laporannya bingung dia, Mas. Kuliah administrasi negara pasti susah kalau di Indonesia. Iya. Lanjut Pak. Nomor 5. Nomor 5 Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup. Tadi yang disebut tadi. Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk kesejahteraan pangan ya. Betul. Nah, di sana ada ini, Mas. Ada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman, Pangan, Hortikultur dan Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dirjen Pengelolaan Daerah Air Sungai, Mas, daerah air sungai dan hutan, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Dirjen Pengendalian Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, gitu loh, Mas, Dirjen Perhutanan, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Dirjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, gitu, Mas. Jadi di situ nggak ada Menteri Lingkungan Hidup berarti ya di situ ya? Karena ini semuanya dirjennya kayaknya udah mewakili itu. Ada, Mas, ini kementeriannya Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup. Pertanian dan Jadi Lingkungan Hidup. itu bisa 6 kementerian hanya jadi 1 kementerian. Iya, di Indonesia jadi. Karena apa? Mempermudah koordinasinya. Betul. Jadi kalau kita berbicara manajemen urusan negara ini bagaimana itu well coordinatednya. Jadi kalau udah dikoordinasi dengan baik, organisasinya dibuat dengan baik itu nanti semuanya akan bisa efisien, bisa efektif dan bisa transparan. Atau mungkin karena terpengaruh falsafah kita ya. Nenek moyang kita kan gini, banyak kementerian banyak rezeki kan gitu. Itu peribahasanya bukan gitu. Beda ya. Itu tuh sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jauh ya. Oh iya, banyak kementerian banyak rezeki. Itu kan banyak teman, banyak rezeki. Iya, dan kebetulan teman saya banyak yang namanya Rizky. Lanjut Pak. Terus nomor 6 Kementerian Dalam Negeri, Mas. Itu dirjennya ada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Daerah, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu, Mas. Terus ada Kementerian Perdagangan, ada 3 dirjen, Kementerian Ketenagakerjaan. Terus ini, Mas, yang paling menarik ini, Mas Guru Kumpul, nomor 9, Mas. Kementerian Pendidikan, Teknologi, Olahraga, Budaya dan Pemuda. Pendidikan, olahraga, budaya. Pendidikan, olahraga, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi
6 ya. Ya, jadi satu Mas. Termasuk urusan peran wanita. Itu kalau disingkat jadi apa ya? Waduh, susah ini. Itu Kayak 6 guru-guru. kementerian, hanya jadi satu kementerian. Tapi kan koordinasinya gampang. Iya. Jadi kalau dirjennya yang banyak ini Mas. Nah, dirjennya itu cukup dirjen pendidikan dasar dan menengah, dirjen pendidikan tinggi, Iya. dirjen riset dan teknologi, Olahraga, olahraga, Perempuan. perempuan, terus macam-macam. Tapi kita kan pecah. Ada menteri pendidikan dasar dan menengah, ada menteri pendidikan tinggi, riset teknologi. Iya, kan pengen Dan ini mobil kan itu. nanti kan ini koordinasinya yang jadi masalah nanti. Ya, kalau Jadi kita satu ngomong anggarannya juga semakin banyak. Kalau kita nyuntuh harus Amerika Pak disiapkan. Tri, ya, nyuntuh Amerika kan juga ini Pak. Nggak ada kementerian olahraga, tapi kan Olimpiade juara 1 terus. Amerika nggak punya kementerian olahraga, peran wanita juga Oh, nggak jadi ada, olahraga pemuda kita juga nih. nggak ada, olahraga juga nggak punya, hanya diurus oleh Kementerian Kesejahteraan Masyarakat. Ada, tapi mereka kalau Olimpiade kan nomor 1 terus. Berarti mungkin kita nggak pernah menang di olahraga itu karena ada kementerian ini. Tapi masa kita ngambil referensi dari negara liberal seperti Amerika? Enggak ya? Enggak, kalau enggak malah Kita bicara urusannya nggak ada masalah. Iya, iya. Jadi urusannya, manajemen urusannya yang kita ambil yang tepat dan patut layak untuk Indonesia. Kenapa ke depan ini maaf kita bicara itu ke depan bukan sekarang. Kalau sekarang udah dilantik, nggak bisa diapa-apain lagi karena ini 5 sampai 5 tahun. Tapi ke depannya kan manajemen urusan ini harus mulai didasarkan pada prinsip dalil rumus yang dihasilkan ilmu pengetahuan, termasuk saintifik ya. Iya, saintifik. Kalau kan bukan hanya didasarkan terhadap selera pejabat yang berkuasa saat itu. Kalau selera kan nanti kan ganti lagi. lain lagi nanti. 2029 mungkin jadi 56 kementerian gitu ya. Iya, kalau selera. Tapi kan sebagai negara berkembang yang akan maju tahun 45 kita harus Indonesia emas. Ini kan manajemen urusan pemerintahan dan efisiensi ukuran ramping, Pak, ya? berkelanjutan harus ramping. Biar bisa lari Pak ya. Harus bisa lari cepat. Kalau gembrot kan nggak bisa lari cepat. Nah, saya nggak ikut itu. Saya nggak ikut. Diskriminatif. Iya. Body shaming ini. Siap. Yang ke-10 ya Mas ya. Ini adalah Kementerian Energi Mas. Nah, Tapi sebentar. Saya tadi nggak dengar Kementerian Ekonomi tuh. Belum. ya belum Mas. Belum Mas. Udah itu Menteri Energi ya? Kementerian Energi Mas. Nah, ini Oke. dirjennya ada banyak Mas. Dirjen minyak dan gas bumi, Dirjen mineral dan batu bara, Dirjen tenaga listrik, Dirjen energi biru, Dirjen industri argo, Dirjen kimia, farmasi dan tekstil tuh Mas. Udah banyak Mas. Sudah ada 9. Soalnya Dirjen nggak akan sampai 15 Mas, karena span of control, rentang kendali kemampuan seseorang untuk memimpin itu hanya 15 orang gitu Mas. Terus yang 11 adalah Kementerian Transportasi, Komunikasi dan Informatika Mas. Bagus ya, disatuin ya. Disatu. Kominfo dan transportasi disatuin. Ya, ini usulan kita Mas, itu Mas ke Pak Presiden. Ke depan. Ke Pak Budi depan, Ari Mas. berarti ngurusin bus gitu ya. Siapa tadi yang disebut? Oh, yang kemarin. Terus yang ke-12 Mas ya, Kementerian Kesehatan, Sosial dan Perumahan Rakyat Mas. Oh, sosial ya, sosial. Karena itu jadi satu urusan Mas. Dan Karena perumahan. biasanya kalau kita bicara tentang orang miskin, rumahnya, lantainya, Oh iya, macam-macam, betul, kesehatannya, makannya, lampunya, air minumnya, gizinya itu kan terkait dengan kesehatan. Iya, Dan iya. bantuannya kan sosial. Kemudian Kemudian kan terkait rumahnya seperti apa seharusnya pemukimannya. Sehingga ini bagaimana manajemen urusan ini, urusan kesehatan rakyat, makannya harus bergizi, rumah yang ditinggali tidak kepanasan kehujanan juga bisa layak. Ini kan kita akan memikirkan bagaimana membuat urusan ini mudah dan efisien. Iya, makanya Nggak berbelit-belit. orang miskin tuh dilihat dari rumahnya gitu ya. Betul. Iya Pak, ukurannya ya memang yang pertama dari pendapatannya. Pendapatannya kan Iya, iya, sedikit. iya. Akhirnya larinya kan rumahnya, Iya. Makanya di lantainya, atapnya, dindingnya, Apa? Wah, Ini ini WC-nya ya? ventilasinya, Ya, WC-nya, apartemennya. air minumnya, Ini studio fakir miskin. makanya kalau di Bangladesh yang Grameen Bank yang kan itu kan berapa 12 atau 15 janji orang yang dikasih pinjaman itu. Oh, Ya, kan. oh yang apa sih? Di Yang Bangladesh. Muhammad Yunus yang sekarang yang jadi minjemin untuk yang fakir penerima miskin Nobel itu. tuh Mas ya? penerima Nobel yang sekarang jadi pemimpinnya Bangladesh kan begitu. Ada 12 janji. Saya mau merebus air untuk
minum, saya mau tanam sayuran, saya mau bikin rumah lantainya pokoknya biar rumah sehat lah dan seterusnya. Itu ada 12 ya. Ya. Nah itu artinya kan bisa jadi ini atau kita nggak usah bikin kementerian aja, bikin bank gitu aja mereka bisa menyelesaikan kok. Sekian juga ya. Soalnya kementerian itu menurut saya kan itu bagian dari peninggalan feodal kita. Iya. Di masa lalu coba lihat misalnya di masa tanam paksa atau di masa kerja paksa itu. Mungkin berapa yang Belanda hanya minta gubernur hanya minta mungkin 10.000 lah setoran tiap panen. Tapi bupati kita kan mungkin mintanya ke rakyat itu betul 30.000, 50.000. Nah nanti kita cek di Leiden datanya pasti ada di sana. Ada coba kita cek nanti ke Leiden. Nah itu makanya orang kan pengen begitu mas. Kalau sekarang kan setoran itu berwujud mobil, berwujud macam-macam ya sama. Jadi lah perilaku. Birokrasi yang gemuk adalah simbol dari masa lalu, dari tanam paksa yang kayak gitu ya. Iya berarti mereka yang morotin duitnya gitu. Jangan-jangan DNA kita memang masih begitu ya. Kita DNA ikan. Saya baru kepikiran itu disambung-sambungkan dengan birokrasi. Memang zaman Belanda tuh yang paling menyengsarakan rakyat itu adalah birokrasi, dan birokrasinya dari kita sendiri. Iya, dan bukan Belanda ya. Coba bayangkan, Belanda dulu selama kita anggap 350 tahun ya, walaupun sebetulnya enggak. Kita anggap 350 tahun. Dalam catatan mereka itu hanya 10.000 orang Belanda yang pernah tinggal di Hindia Belanda. Artinya selama 3 abad lebih itu hanya 10.000. Coba bayangkan. Jadi yang kerja orang mana? Ya orang kita juga. Yang meres rakyat siapa? Ya orang-orang kita juga. Yang minta setoran siapa? Ya Belanda cuma buat salah-salahnya. Iya. Buat melegalkan bahwa orang lain yang menjajah kita gitu. Kasian. Ya sama itu. Yang orang Jepang mana ya di Indonesia yang bikin Toyota, bikin Daihatsu itu berapa banyak kan? Yang bikinnya kita juga kan. Iya. Tapi karena made in Jepang jadi mahal ya. Jadi mahal made in-nya. Nah ini leluhurnya Bapak ini. Lanjut Pak. Lanjut. Ini yang tadi ditunggu-tunggu Mas Guru Gembul. Nomor 13 adalah Kementerian Keuangan dan BUMN Mas. Lah, jadi keuangan di bawah perdagangan ya? Bukan, keuangan dan BUMN Mas. Iya, keuangan dan BUMN di bawah Kementerian Perdagangan kan? Ini kita ngomongnya keuangan karena ada Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan, Kekayaan Negara. Nah, ini karena kan di dalam BUMN kan ngurusi ini Mas, sumber daya alam kan. Jadi itu ngurusin administrasi gitu ya? Iya Mas. Kan badan usaha milik negara BUMN ini tugasnya kan tidak langsung melayani ke masyarakat. Itu kan sebenarnya masuk teknostruktur. Jadi mereka hanya mengkoordinir, membuat arahan kebijakan dan mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan negara itu. Dan yang perlu kita ingat itu kan perusahaan negara itu didirikan Guru Gembul kan untuk memperkuat pemasukan anggaran negara. Bukan untuk menghabiskan uang negara loh. Tapi kalau perusahaan negara banyak rugi. Bukan, makanya perusahaan negara ini harus jangan sampai rugi. Yang sering kan malah rugi terus ini Pak. Lah tapi kalau yang sering kan kita mikirin soal pengeluaran kan, kita capek-capek birokrat kita tuh ngabisin anggaran. Iya, gimana cara ngabisin anggaran? Iya, apalagi di bulan Oktober begini. Jadi itu. Jadi nanti bagaimanapun juga besaran ukuran birokrasi pemerintah ini terkait dengan anggaran. Iya. Nanti terakhir ujung-ujungnya outputnya hasilnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ini nanti baru kita bisa evaluasi tahun pertama nanti mungkin sudah ada tanda-tanda ini bisa tercapai tidak hasilnya. Makanya nanti saran kami itu adalah yang operating core. Kalau dalam Minsbek itu ada 5 tingkatan. Yang pertama itu strategic aspek Pak Presiden. Middle line itu Pak Menteri Sekretaris Negara. Yang di Indonesia sekarang ditambah juga Menko dengan alasan untuk menyiasati karena setiap Menko membawai 7-10 menteri. Baru ini adalah teknostruktur. Teknostruktur ini adalah menteri yang membuat tugas pokok seperti Bappenas. Jadi dia nggak layani masyarakat langsung, tapi hasil pekerjaan seperti membuat RPJM, membuat RPJP yang akan jadi undang-undang dipakai semua kementerian. Karena penting Pak ya, karena untuk bikin perencanaan. Iya karena nggak ada GBAN. Sekarang kan visi misi presiden di breakdown ke dalam RPJP dan RPJM, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, yang nanti 6 bulan harus dibikin oleh Bappenas.
yang langsung nanti dijadikan undang-undang. Nah baru nanti keempat ini adalah operating core. Jadi operating core ini adalah kementerian yang langsung melayani rakyat, langsung menghandle urusan. Oleh sebab itu ke depan itu yang ini yang banyak. Kemudian adalah support staff. Support staff ini termasuk kementerian-kementerian atau badan-badan yang sebenarnya itu hanya mendukung yang sudah ada di kementerian. Sebenarnya tidak ada pun yang difungsikan lebih full optimal juga ini tidak perlu. Kalau gimana? Begitu manajemennya. Manajemennya seperti itu. 5 Jadi tingkatan tadi Pak 5 tingkatan tadi. Sedapat mungkin kayak di Pemda juga gitu. Kan Pemda ada Pak Bupati Wali Kota, ada Pak Sekda, ini middle line. Ada Ketua Bapeda. Ini adalah operating core-nya. Ketua Bapeda kan nggak melayani masyarakat. Tapi teknostruktur Pak ya. Teknostruktur kemudian operating core-nya ada kepala dinas pendapatan, ada kepala dinas lingkungan hidup macam-macam langsung melayani rakyat. Dan terakhir ini staf seperti rumah potong hewan, PDAM dan sebagainya. Jadi harus di level pemerintah pusat mestinya juga diperbanyak yang langsung menghandle urusan dan melayani rakyat. Jadi maksudnya itu teorinya sudah ada Pak ya? Sudah kita tinggal mencontoh aja Mas. Sebenarnya ini ada prinsip dalil rumusnya sudah ada. Kita nggak bisa. Kalau secara saintifik gitu kok kita enggak ya? Lah ya itu. Nanti Pak Dwi mungkin kajian di kampusnya. Mungkin itu adalah sosial politik saintifik ya. Kalau di kita itu ilmu kebijakan. Jadi core-nya adalah ilmu kebijakan publik. Tapi sebentar itu sebelum pindah barusan dari Kementerian Keuangan dan apa barusan? Ya, Kementerian Keuangan dan BUMN. Nah, itu kan kalau di kita tuh Kementerian Keuangan yang nyuplai anggaran buat kementerian yang lain kan? Betul Mas. Nah, kalau ini juga gitu nggak? Ya, sama Mas. Cuman ditambah BUMN karena sekarang ini kan 80% kita dari pajak Mas Guru Gembul. BUMN banyak yang rugi. Berarti kan kita pajak kita malah mensubsidi BUMN kan lucu Mas. Lah iya. Oh iya. Katanya dulu waktu kita masih SD kan kita bayar pajak digunakan untuk pembangunan, ternyata untuk melunasi utang BUMN. Lah iya. Itu Mas. Jadi kenapa kok kita satukan? Karena sumber pendapatan kita dari kekayaan alam sama ini Mas ya, laut, sumber daya laut itu kan sangat luar biasa Mas. Jadi harus disatukan, semua ngumpul di satu kementerian Mas, biar kelihatan gitu loh Mas. Kalau katanya Pak Dwi, biar kelihatan Mas, yang kerja bukan hanya rakyat Mas, pejabat harus kerja Mas. Kerjanya apa dibuktikan dengan pendapatan dari kekayaan alam Mas. Betul, ya, Mas. tapi saya sakit hati ya. Barusan saya kepikiran loh. Ya berarti kita bayar pajak untuk mensubsidi BUMN yang seharusnya tugas BUMN itu adalah menambah devisa negara kan? Menambah pemasukan negara, menambah pemasukan negara, bukan menghabiskan. Ya, selama ini kan memang sengaja direktur BUMN ya enggak semua ya pasti. Ya komisaris kan diserahkan. Iya kan mereka rugi nggak masalah, nanti kan minta lagi. Perusahaannya rugi nggak apa-apa karena yang penting pejabat-pejabatnya itu aman gitu ya. Dan timnya tiap tahun kan kalau swasta tuh kalau ada perusahaan yang bangkrut ya yang apesnya juga semuanya kan direksinya juga kena gitu kan semuanya investornya juga pasti kena marah-marah gitu kan karyawannya dipecat nggak bayaran semua ya nggak bayaran semua. Kalau di Indonesia BUMN kalau rugi nih Mas rugi disuplai sama pajak penyertaan modal negara Mas. Jadi makanya kalau Mas Guru Gembul sebaiknya Mas ya kalau mau jadi pejabat enak jadi komisaris atau direktur BUMN aman Mas. Iya. Nggak usah ngapa-ngapain kan? Ngapain? Cuma koordinasi aja, ngawasi aja. Yang penting geser gitu Mas. Saya pengen aja jadi komisaris BUMN. Ya nantilah diatur lah. Nanti diatur Mas. Subscribernya sudah berapa sih? 1,3. Sudah cukup lah itu untuk jadi komisaris cukup. Oh iya. Iya lumayan. 1,3 juta pemilih. Ya tapi banyaknya apa? Tadi kan karena apa ngelesnya kan Amerika Federal. Kita kan enggak gitu. Saya kira ya memang kita kan otonomi sudah pasca reforma ya itu kan sama semangatnya sama hanya saja kalau federal itu kan karena negara bagian-bagian kecil yang bergabung jadi satu kemudian dia membangun satu negara. Tapi kalau kesatuan kan satu kue besar kemudian diiris-iris jadi provinsi dari kabupaten begitu. Jadi tapi ada undang-undang otonomi daerah dan itu semangatnya sama kan desentralisasi. Kadang-kadang kita terjebak pada
sana kan federal, padahal sini ada otonomi ya Untuk sama ngeles aja ya? Iya, Dan buat ingat, ngeles aja. padahal Mas sebenarnya sama Yogi, aja ya. Guru Kumpul ingat, kita kan punya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu kan kalau di Amerika Lah. Serikat itu Senat. Iya benar. Kalau saya Kongres itu DPR. Iya. Jadi DPD kalau Senat itu mewakili negara bagian semuanya dan jumlah total 150. Di 100 cuma di Amerika Serikat, padahal negara bagiannya 50 negara bagian, mulai Louisiana sampai macam-macam ya. Jadi masing-masing negara bagian bisa 2 Iya, atau 3 Pak ya? jadi cuma 2. Oh 2 ya. Kalau di kita DPD kita itu 4, setiap provinsi kita punya 30 berapa ini? 38 ya. 38. Oh, jadi Kali jumlahnya kali 4, jumlahnya 150-an. Amerika yang 50 negara bagian cuma punya sekitar 100. Nah, jadi kita 100 sebenarnya anggota Senat. kita tuh negara federasi yang nggak ngaku gitu ya. Iya. Kenapa? Kita Betul, Mas, itu betul, Mas. Karena sudah ada undang-undang otonomi kita daerahnya. ada DPD. Walaupun perannya ketika membuat undang-undang itu kan nggak berhak. DPD kan tidak diberikan kewenangan untuk ikut membuat undang-undang. Iya. Yang bikin undang-undang kan DPR. Iya. Sehingga fungsinya ya cuma utusan daerah memberi masukan saja. Dan DPD ini sama persis fungsinya Senat. Dan kita juga mengadopsi Senat, konsep Senat di Amerika Serikat di kita. Jadi kalau kita bandingkan ini mereka negara bagian federal, ini sebenarnya dalam praktek sehari-harinya sama. Iya. Seperti Mas Yogi tadi. Iya, Sama kan- kita juga ada gubernur. Negara Iya. bagian juga dipimpin oleh gubernur. Iya. Kemudian kabupaten kotanya county sama ton. Iya. Ton itu kota, county, kabupaten itu sama persis. Waktu itu kan memang reformasi salah satu partai politik ya yang memperkenalkan kok kita jadi negara federal kan gitu. Zaman Salah Pak satu Amin partai Rais. zaman Pak Amin Iya, Rais. iya. Tapi itu kan nanti ada banyak penerbangan Ya, dari undang-undang dasar kita, Iya. kita negara kesatuan. Akhirnya kemudian bahasanya kan diganti Diganti, aja ya iya. udah otonomi daerah. Daerah. Tapi semangatnya kan sama. Sama. Ya kita tuh Prakteknya mencurangi sama. opini gitu ya. Pokoknya kesatuan padahal federasi ya. Ya, frase aja. Mas, Pokoknya demokrasi padahal oligarki. Memang Pak Gurunya sudah bisa menyimpulkan gitu. Kan. Yang terakhir tadi apa? Katanya demokrasi ternyata Oligarki. Oh, enggak itu kata Bapak itu. Ya. Kalau saya mah enggak lah. Enggak berani ngomong kayak berani. gitu. Iya. Beraninya ngomong. Itu keberapa itu? Tadi kan 13. Oh, 13. Ya, kalau perdagangan tadi udah ada Mas Guru Kumpul yang nomor 7 tadi saya lihat. Yang nomor 14 sama 15 adalah Kementerian Agama. Loh, ada Kementerian Agama? Ada. Di Indonesia buat di Indonesia. Ini usulan untuk Indonesia. Ini kan usulan buat Indonesia. Kekhasan. Ya, kekhasan. Kekhasan. Betul, Mas. Betul. Terus yang ke-15 adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi Bappenas yang tadi berfungsi sebagai Teknostruktur. Jadi kementerian yang tidak langsung ngurusi ke rakyat, Ngelayani rakyat tidak. tapi membuat perencanaan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Seharusnya gitu. Pak. Jadi Bapak nyebut Kementerian Agama nggak penting ya? Di posisi nomor 14 itu. Ini Ya. gimana ini Bapak? Nah, ini Bapak yang Gimana, gimana Mas? ini Pak? Mas Yogi? Ini Bapak itu mengkhianati, bukan? Ya. Ya kalau apa namanya itu kan prioritas, pasti prioritasnya nggak berdasarkan urutan begitu ya 1, 2 sampai 14. Oh tadi barusan bukan prioritas. Oh, Yang 1 sampai 3 itu prioritas, Mas. Kalau prioritas itu 1 gini, sampai Guru. 3 itu sudah wajib. Oh jangan salah paham Kalau ya. kita bicara manajemen urusan, hanya ada 3 urusan defense, pertahanan, urusan foreign, luar negeri, urusan justice, kehakiman. Selain itu adalah Kementerian Pertahanan ini tergantung situasi kondisi negara yang bersangkutan. Seperti Kementerian Agama di kita ini khas karena mayoritas penduduk kita 9% Muslim. Dan Sehingga Kementerian Agama ini khas dan penting di Indonesia. Dan ini Pak Dwi ya, kalau kenapa kok 3 ini nih ada ini ranking Mas Guru Kumpul, karena di Amerika ini 3 ini diurusi langsung presiden, Pak. Presiden langsung. 3. Jadi yang 3 sampai 15 ini bisa wapres gitu Pak. Iya, bisa wapres. Jadi ada fungsinya Mas. Kalau sekarang wapres kan ngapain kerjanya? Mas? Kadang-kadang kalau presiden nggak bisa, baru kamu ya, aku nggak bisa. Oh, iya, iya. Sama bupati wali kota juga begitu. Wakil bupati, wakil wali kota nanti dikasih pengawasan aja deh. Kalau saya nggak bisa makili bupati kan begitu. Tapi Jadi nggak ada daripada pembagian. partner ini lebih ke ban serep gitu ya. Dan saya Jadi Itu kalau kata ada guru-guru bannya itu. ya itu nggak kepake gitu ya. Iya. Ya saya hanya menyimpulkan dari Bapak yang cerita. Oh iya. Tapi ya memang kan Kementerian Agama itu kementerian idealnya mungkin bagusnya ya frasanya Kementerian Urusan
Agama. keagamaan, Oh, keagamaan, ya. keagamaan. Jadi kan lebih kalau Kementerian Agama itu rasanya kok gimana gitu ya. Masa agama dijadikan Iya. Atau agama dan budaya gitu. Iya. Kementerian Agama dan Ya budaya. karena itu kan cerita mbah-mbah kita kan itu hasil kompromi agar Indonesia tidak jadi Sekuler, ya. negara Islam Nggak jadi dan negara tidak Islam, nggak jadi jadi Islam. sekuler. Jadi dibangun Kementerian Agama. Di Turki rasanya yang ada Kementerian Wakaf. Nggak apa-apa. Nah, benar. Tapi di Indonesia sekarang muncul pertanyaan baru, Pak. Gimana? Kalau ormas-ormas agama itu dikasih tambang, apakah nanti pertambangan itu untuk Kementerian Agama atau Kementerian Pertambangan, Pak? Nah, ini yang bikin rumit lagi. Kalau kita kembali ke manajemen urusan ya itu peruntukannya ini beda lagi. Ini Kalau di kita tadi kan enggak ada ngasih Kementerian hadiah Pertambangan agar maksudnya. iya. Adanya nggak kan ada ya? Kementerian BUMN. BUMN biar ngurusi Mas. Ngurusi. Urusan tambang apa yang dimiliki kita gitu Mas. Dan yang menghasilkan uang. Jadi ormas jadi bagian dari BUMN ya. Nah, Bapak jadi pihak pusing ketiga mungkin bisa pihak ketiga. bukan, ya. Pihak Ada, ketiga. tapi barusan kita udah dikasih kabar udah 5 menit lagi tadi tuh. Ya. Jadi kita tuh nggak boleh. Di sini tuh ada tim-tim yang otoriter, Pak. Yang kita bayar tapi mereka yang menentukan. Tapi nggak boleh pergi dari situ. Nyebelin tuh, Pak. Kayak di negara mana gitu, Pak. Jadi rakyat yang bayar tapi dia yang diatur-atur. Udah 15 menit sudah ya. Sudah. Tapi kalau Nah, tapi ini pertanyaan saya yang terakhir ini menuju penutup. Tapi nanti kalau Bapak misalkan mau ngobrol lebih untuk memberontak pada tim-tim itu nggak Iya, apa-apa. Cuman pertanyaan saya, apakah dengan banyaknya kementerian ini sebenarnya adalah ekspresi dari Pak Prabowo yang tidak confidence dengan pemerintahannya sendiri? Sebenarnya Pak Prabowo kan punya dua tujuan. Yang pertama kan ingin